Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Jutaan umat Hindu dari seluruh pelosok dunia mengenalnya. Dalam catatan sejarah Weda pun disebutkan bahwa namanya juga termasyhur di kalangan para dewa, para orang suci, asura, dan raksasa. Bukit Govardhana, sebagaimana ia disebut dalam kitab suci Weda, Tuhan Sri Krishna sendiri menobatkannya sebagai tempat paling sakral di muka bumi setelah Danau Radakunda. Setiap hari, ribuan orang datang di kakinya untuk bersujud, memohon tirta dan melakukan perjalanan suci mengelilinginya dengan tanpa alas kaki. Orang-orang bahkan rela rebah ke tanah berdebu halus bagaikan hamparan gula tabur yang lembut, membiarkan debu suci Bukit Govardhana melumuri badannya dan menyucikannya dari kontaminasi dosa. Kitab suci Weda seperti Garga Samhita, Bhagavata Purana, Waraha Purana, dan Ramayana menyatakan bahwa orang bisa disucikan dari reaksi dosa dari kehidupannya terdahulu hanya dengan mengingat nama Mathura, Govardhana, dan Radhakunda. Tempat-tempat itu adalah tanah-tanah suci umat manusia yang telah ada sepanjang usia alam semesta. Pada zaman lampau, seluruh umat manusia, baik dari bumi maupun wilayah lain di alam semesta, datang ke tempat suci itu untuk bersujud kepada Tuhan. Terletak di jantung tanah suci Brindawan, Bukit Govardhana dan Danau Radakunda di kakinya dinyatakan sebagai dua tempat tersuci di bumi. Bahkan para dewa yang paling agung seperti Brahma dan Shiva sangat berhati-hati apabila ingin mandi di tempat suci itu. Apabila seseorang berkunjung ke sana, sebaiknya ia segera bersujud lalu mengambil sedikit air dari Radakunda dan memercikannya ke kepala. Kegiatan keagamaan, japa, dan yadnya yang dilakukan di tepi Danau Radakunda menghasilkan jutaan kali lipat karunia dibandingkan dengan melakukan japa dan yadnya di tempat lain. Akan tetapi apabila seseorang melakukan kesalahan di Radakunda, seperti menghina, berkata-kata yang buruk, dan sebagainya, pahala yang didapatkan akan berkurang jutaan kali lipat. Tempat di mana Tuhan muncul dan melakukan kegiatan rohaninya sesungguhnya tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Tanah suci Brindawan dan Bukit Govardhana adalah wujud Tuhan Sri Krishna sendiri, sehingga apabila seseorang hanya ingat dengan nama tempat-tempat suci itu, ia pun menjadi tersucikan. Itulah kekuatan maha sempurna dari tempat-tempat suci. Ada banyak tempat suci yang mengelilingi Bukit Govardhana, dan semua tempat suci itu terkait dengan kegiatan rohani Tuhan Sri Krishna bersama kawan-kawan kekalnya di Braja Mandala, yang adalah nama lain dari Brindawan. 5 abad silam, tatkala Tuhan hadir di bumi sebagai putra Maharaja Nanda dan Ibu Yasoda, Bukit Govardhana memiliki tinggi 2 hingga 3 mil. 12 hutan suci, yakni Badrawana, Bilwawana, Lohawana, Bandirawana, Mahawana, Madhuwana, Talawana, Kumudawana, Bahulawana, Kamyawana, Khadirawana, dan Brindawana mengelilingi Bukit Govardhan dan menerima nutrisi berupa air dan mineral dari lereng bukit itu setiap hari. 6 hutan pertama berada di sisi timur Sungai Yamuna, dan 6 hutan lainnya berada di sisi baratnya. Hutan Talawana adalah tempat di mana Tuhan Sri Krishna membunuh iblis Dhenukasura yang berwujud keledai. Sementara itu, hutan Bahulawana adalah tempat di mana Tuhan menyelamatkan seekor sapi bernama Bahula dari ancaman seekor harimau. Bahula berjanji kepada harimau itu untuk menjadi santapannya dengan syarat harimau itu harus membebaskan anaknya.
Karena setia kepada janjinya, Tuhan Sri Krishna menyelamatkan Bahula di antara kedua belas hutan itu. Hingga kini ada banyak tanaman suci tulasi tumbuh di Brindawan. Nyatanya, Brindawan hanyalah salah satu bagian dari Braja Nila Mandala atau keseluruhan tanah suci Braja. Kata Braja menjadi begitu terkenal di Nusantara pada zaman kerajaan Hindu. Banyak nama diawali dengan kata Braja, Braja Musti, Antabraja, dan Gobraja. Ini membuktikan bahwa nama suci Braja begitu termasyhur dan dikenal oleh leluhur Hindu Nusantara. Ada banyak sekali puji-pujian dan mantra-mantra dalam Weda untuk mengagungkan Bukit Suci Govardhana. Dinyatakan bahwa di antara semua gunung, Himalaya adalah yang teragung. Di antara gunung yang paling indah, Sumeru adalah gunung yang terindah karena terbuat dari emas murni dan permata. Sumeru, bukan Sumeru di Jawa Timur, telah banyak dibahas dalam video-video Hindu Times sebelumnya sebagai poros dari Burloka. Dan akan kami lanjutkan di video-video berikutnya dalam pembahasan kami mengenai bumi bulat dan bumi datar. Akan tetapi Gunung Vindhyachala menjadi iri kepada Sumeru karena kekayaan mineralnya. Vindhyachala lalu melakukan pertapaan selama ratusan ribu tahun, dan atas karunia Batara Siwa, Vindhyachala memiliki kekayaan setara dengan Sumeru. Namun karena Vindhya menjadi sombong dan tumbuh menjulang tinggi, lalu menghalangi sinar matahari, Resi Agastya menghentikan pertumbuhannya. Memang pada zaman dahulu gunung-gunung dapat tumbuh sangat tinggi hingga pertumbuhannya dihentikan karena mengganggu aktivitas makhluk hidup lainnya. Karena gunung juga adalah makhluk hidup, menurut aturan Dharma Sastra, seseorang hendaknya tidak menghancurkan gunung, tidak melubangi gunung, bahkan tidak buang air di puncak gunung. Resi Agastya berkata kepada Gunung Vindhyachala, "Kapanpun aku kembali ke utara alam semesta, saat itulah baru kau boleh tumbuh lagi." Namun, hingga detik ini, Resi Agastya tidak pernah kembali ke utara dan tetap tinggal di sebuah bintang bernama Agastya Rasi atau Canopus di langit selatan dan menjadi mercusuar bagi roh-roh yang akan berjalan menuju Pitraloka. Di antara gunung-gunung yang mulia itu, baik Himalaya yang adalah stana Batara Siwa, Vindhyachala yakni tempat pertapaan Sri Parasurama, dan Sumeru yang adalah ibu kota kerajaan surga, tempat 9 kota dewa penjaga penjuru mata angin berada. Tidak ada yang menyamai kemuliaan dan kesucian Bukit Govardhana. Bukit Govardhana mendapatkan reputasi terbaik di alam semesta karena ia telah diangkat oleh Tuhan Sri Krishna sendiri tatkala Batara Indra yang dilanda kesombongan menurunkan badai di Brindawan. Setiap tahun umat Hindu di seluruh dunia merayakan hari saat Tuhan Sri Krishna mengangkat Bukit Govardhana. Perayaan piodalan ini jatuh pada hari Gaurab Pratipat di bulan Kartika, atau dalam perhitungan Bali, jatuh pada Pinanggal Pingpisan Sasih Kalima. Karena kesucian Bukit Govardhana, bahkan Batara Siwa, Brahma, dan para dewa lainnya mengoleskan debu bukit tersebut di dahi mereka. Para dewa yang suci sangat berbahagia apabila kening mereka terhias dengan debu Bukit Govardhana yang penuh dengan jejak telapak kaki Tuhan. Batara Siwa yang agung hadir di kaki Bukit Govardhana dalam berbagai wujud Siwalingga. Salah satu wujud Batara Siwa di tanah suci Brindawan adalah Gopishwara Mahadewa yang dipuja di kuil bernama Gopeshwara Mahadewa Mandir. Bahkan umat Hindu pemuja Tuhan Sri Krishna datang ke kuil itu untuk bersujud kepada Batara Siwa yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang Brindawan. Umat Hindu berdoa kepada Batara Siwa di Brindawan dengan mantra-mantra sebagai berikut. Wahai Batara Siwa yang agung, penjaga gerbang suci Brindawan, wahai engkau yang ditemani Batari Uma, wahai yang membawa bulan sabit di keningmu, wahai yang dipuja oleh keempat Kumara dan Resi Narada, wahai Gopishwara yang dicintai oleh penduduk Brindawan, mohon berikanlah kepada hamba cinta bakti rohani kepada Tuhan Sri Madhawa yang melakukan kegiatan yang ajaib di tanah Braja Nila Mandala. Hamba bersujud kepadamu berulang kali. Kegiatan Tirta Yatra mengunjungi Bukit Govardhana sangat baik dilakukan pada bulan Oktober saat musim gugur tiba. Kegiatan utama di Bukit Govardhana adalah parikrama atau mengelilingi bukit dengan berjalan kaki. Kegiatan parikrama ini dilakukan selama sekitar 6 jam dengan jarak tempuh 22 km mengelilingi seluruh bukit. Bagi umat Hindu yang telah sempat mengelilingi Bukit Govardhana, pengalaman melakukan parikrama akan menjadi kenangan yang tak terlupakan sepanjang hayat. Dinyatakan bahwa orang yang telah sempat makan prasadam atau lungsuran dari Pura Jagannatha Puri, orang yang mengelilingi Bukit Govardhana,
dan orang yang bersujud di kota suci Mathura adalah orang yang paling beruntung di seluruh semesta. Orang itu pasti telah melakukan berbagai kegiatan pertapaan keras di kehidupannya terdahulu, sehingga ia mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat-tempat suci tersebut. Sebelum akhir hayatnya, seseorang hendaknya berdoa kepada Tuhan agar ia dapat datang bersujud ke tempat suci seperti itu, walaupun hanya sekali seumur hidup. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Dinyatakan dalam Veda Garga Samhita bahwa selama Bukit Govardhana dan Sungai Yamuna masih berada di bumi, maka selama itu pula kegelapan zaman Kali Yuga tidak akan bisa berkuasa penuh. Dalam kitab suci Veda dinyatakan bahwa semua tempat suci akan pergi dari muka bumi pada 10.000 tahun Kali Yuga, termasuk Bukit Govardhana. Bersamaan dengan mengeringnya Sungai Gangga, Sungai Yamuna, dan Bukit Govardhana akan sirna, menunggu zaman Satya Yuga berikutnya, di mana seluruh tempat suci itu akan muncul kembali saat Tuhan tiba dalam wujud Kalki Awatara. Jadi apabila ada yang menyebutkan bahwa Kalki Awatara telah turun, maka sudah dapat dipastikan itu adalah sebuah bualan besar. Tuhan Sri Krishna dalam wujudnya sebagai gembala sapi di Brindawan hanya turun ke bumi sekali setiap kalpa. Satu kalpa adalah satu hari bagi Dewa Brahma, yakni sekitar 4.320.000.000 tahun sekali. Di kalpa ini terdapat sejarah mengenai munculnya Bukit Govardhana yang dicatat dalam Veda Garga Samhita. Dikisahkan dalam kalpa terdahulu, terdapat sebuah gunung bernama Dronachala di bagian barat Bharatawarsha. Tempat di mana gunung itu berada disebut Salmali Dwipa yang berada di sekitar bagian timur Afrika. Gunung Dronachala memiliki anak bernama Govardhana yang terhias dengan berbagai permata, mineral, wewangian, bunga-bunga, dan pepohonan yang indah. Di masa kini pun, kita masih bisa melihat gunung yang beranak seperti Krakatau. Suatu ketika di zaman Satya Yuga, Resi Pulastya, salah satu putra Brahma, melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci di seluruh Burloka. Beliau tiba di Salmali Dwipa dan melihat keagungan Bukit Govardhana. Resi Pulastya langsung dapat memahami bahwa bukit tersebut berasal langsung dari dunia rohani dan berkeinginan membawa bukit itu ke Varanasi, yakni kota suci untuk Dewa Siwa. Rupanya pada masa itu, seseorang dapat berkomunikasi dengan makhluk hidup lain dan saling memahami. Karena itulah kehidupan benar-benar berjalan dengan harmonis. Setelah meminta izin dari Dronachala, Resi Pulastya dengan kekuatan yoganya membawa Bukit Govardhana di tangan kanannya. Bukit Govardhana mengajukan satu syarat kepada Resi Pulastya, yakni apabila ia sudah ditaruh di suatu tempat, ia tidak akan bisa dibawa lagi dan tetap akan berada di sana. Syarat itu pun disetujui. Suatu ketika setelah berjalan begitu jauh, menyeberangi Asia Barat dan Jazirah Iran, hingga tiba di Bharatawarsha bagian barat laut, Resi Pulastya tiba di Braja Mandala atau Brindawan. Wilayah Brindawan telah ada di bumi sejak zaman lampau, jauh sebelum Tuhan Sri Krishna turun ke bumi. Inilah salah satu ciri ketika Tuhan akan turun, yakni tempat-tempat suci yang akan digunakan oleh beliau untuk melakukan kegiatan rohaninya telah terlebih dahulu turun. Begitu pula desa Sambala, tempat di mana Tuhan akan turun sebagai Kalki Awatara, kini telah ada di suatu wilayah yang tersembunyi di dekat Badarika Ashrama, Himalaya. Menyadari dirinya telah sampai di Brindawan, Resi Pulastya tergerak oleh rasa bakti kepada Tuhan Sri Krishna. Beliau tiba-tiba lupa akan syarat yang diajukan oleh Bukit Govardhana. Resi Pulastya menaruh bukit itu di atas tanah, lalu bersujud kepada tanah suci Brindawan. Tatkala beliau ingin kembali mengangkat bukit itu, beliau tidak bisa lagi melakukannya. Barulah beliau teringat akan syarat yang diajukan Bukit Govardhana. Resi Pulastya akhirnya mengutuk Bukit Govardhana bahwa bukit itu akan tenggelam ke dalam tanah sedalam 1 biji sawi setiap hari. Pada awalnya, menurut catatan sejarah dalam Veda Garga Samhita, Bukit Govardhana memiliki panjang 8 yojana atau 102,4 km, lebar 5 yojana atau 64 km, dan memiliki tinggi 2 yojana atau 25,6 km. Sejak saat kutukan itu bekerja,
Bukit Govardhana menurun ke dalam tanah sedalam 1 biji sawi per hari dari sekitar 3 juta tahun yang lalu di zaman Satya Yuga. Dinyatakan bahwa ketika Kali Yuga memasuki tahun ke-10.000, Bukit Govardhana akan sepenuhnya berada di dalam tanah. Kini Bukit Govardhana hanya terlihat setinggi sekitar 180 meter dari permukaan laut. Kisah sejarah ini dikisahkan oleh Bhisma kepada Maharaja Yudhishthira seusai perang di Kuruksetra. Siapapun yang menyimak kisah sejarah Bukit Govardhana ini dengan penuh keyakinan akan disucikan dari segala dosa. Selama Bukit Govardhana dan Sungai Yamuna masih berada di bumi, maka selama itu pula efek buruk zaman Kali Yuga tidak bisa menguasai bumi sepenuhnya. Marilah kita memanjatkan segala pujian kepada Bukit Govardhana. Ada kisah lain mengenai Bukit Govardhana dalam Veda Varaha Purana. Suatu ketika di zaman Treta Yuga, Tuhan muncul dalam wujud Sri Rama untuk membinasakan Asura Rawana yang menguasai ketiga alam. Untuk sampai di Lanka, pasukan Wanara harus membangun jembatan melintasi lautan. Mereka menggunakan berbagai jenis batu dan kayu-kayuan. Batara Waruna, penguasa lautan, bersedia menopang jembatan itu asalkan setiap bongkah batu yang dilempar ke lautan diberi tulisan Rama. Mulailah para pasukan kera menghancurkan berbagai pegunungan di seluruh dunia. Oleh karena itulah ukuran pegunungan di dunia kali ini jauh lebih pendek ketimbang ukuran semulanya di zaman sebelumnya. Di antara sekian banyak pegunungan yang diangkut untuk membuat jembatan, Bukit Govardhana menjadi salah satu kandidat. Tatkala pasukan kera berniat mengangkat Bukit Govardhana untuk dijadikan pijakan kaki Tuhan Sri Rama, tiba-tiba terdengar perintah dari Sri Hanuman bahwa jembatan telah selesai. Govardhana pun urung dijadikan bagian dari jembatan itu. Bukit Govardhana pun menangis. Mendengar tangisan Bukit Govardhana, Sri Rama mendekatinya dan berkata bahwa ketika beliau turun kembali ke bumi di zaman Dwapara Yuga dalam wujudnya yang tertinggi sebagai Sri Krishna, maka beliau berjanji akan mengangkat Bukit Govardhana dengan tangannya sendiri. Demikianlah akhirnya janji Tuhan terlaksana di zaman setelahnya dan menjadi sejarah yang menyucikan seluruh umat manusia. Untuk menutup video ini, mari kita mendengarkan pujian kepada Bukit Govardhana dari kitab suci Veda Garga Samhita. Bukit Govardhana yang mulia, Raja segala gunung, tiada bedanya dengan bentuk pribadi Tuhan Sri Krishna sendiri. Hanya dengan melihatnya, seseorang mencapai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Walaupun ia telah melakukan ratusan perbuatan berdosa, orang yang memberikan sumbangan emas di Bukit Manggala mencapai bentuk rohani bersama Tuhan Sri Wisnu. Hasil yang sama dicapai hanya dengan melihat Bukit Govardhana. Tiada tempat suci lain yang sesuci dan sesakral Bukit Govardhana. Hanya dengan mengunjungi Bukit Govardhana, seseorang mencapai pahala 100.000 kali lipat lebih banyak daripada mengunjungi Gunung Risabha, Kutaka, dan Kolaka, dan memuja orang-orang suci, memberi dana punya 10 juta sapi dengan tanduk emas di sana. Mandi di sungai suci, memberi sumbangan, melakukan pertapaan, dan melakukan kegiatan rohani. Semua ini wajar dilakukan saat Rama Nawami di Gunung Citrakuta, selama hari ketiga di bulan Waisak di Gunung Pariyatra, selama bulan Purnama di Gunung Kukura, selama hari Dwadasi di Gunung Nila, atau selama hari ke-7 di Gunung Indrakila, akan memberikan pahala yang sangat besar. Hasil yang sangat besar itu berlipat ganda 10 juta kali lipat dengan mengunjungi Bharatawarsa, dan berlipat ganda hingga tanpa batas apabila seseorang mengunjungi Bukit Govardhana. Dengan memberikan dana punya, melakukan pertapaan, mandi di sungai suci, mengucapkan mantra-mantra, atau memuja orang-orang suci dan Tuhan Sri Krishna di Godavari, Gunung Simhala, Mayapuri, Kumbhaga, Puskara, di Kuruksetra, dan sebagainya. Seseorang mencapai hasil yang sangat besar. Dengan mengunjungi Bukit Govardhana, seseorang mencapai hasil 10 juta kali lipat dari semua kegiatan itu yang dilakukan serentak. Siapapun yang mendengarkan kemuliaan kisah rohani Bukit Govardhana yang dipenuhi dengan rahasia kegiatan rohani Tuhan Sri Krishna yang senantiasa menyegarkan, ia akan menjadi semujur Batara Indra di kehidupan ini dan semujur Maharaja Nanda di kehidupan selanjutnya. Demikian kisah rohani mengenai sejarah munculnya Bukit Govardhana yang menjadi sangat terkenal di kalangan umat Hindu di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam kisah-kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.
कृष्णप्रसादेन समस्तशैला साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि कृष्णप्रसादेन समस्तशैला साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य यः प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् शक्रस्य यः प्राप बलिं स साक्षात्